Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Kholis Nawar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis suatu berita terkait tentang perjalanan panjang kasus kematian Brigadir J hingga Verdi Sambo jadi tersangka pembunuhan. Kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau sering disebut Brigadir J akhirnya menemui titik terang. Butuh waktu 1 bulan untuk mengungkap otak di balik kematian Yosua yang tidak lain adalah atasannya sendiri, ya Irjen Verdi Sambo. Di awal terungkapnya kasus ini, narasi yang beredar seolah bertolak belakang dengan peristiwa yang sebenarnya. Berikut perjalanan kasus kematian Brigadir J. Sejak awal kasus terungkap hingga kini Verdi Sambo menjadi tersangka. Oke. Kematian Brigadir J pertama kali diungkap pada Senin 11 Juli 2022. Saat itu polisi menyampaikan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Barada E. Insiden itu disebut terjadi di rumah salah satu pejabat Polri di Perumahan Dinas Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya, kejadian tersebut baru diungkap ke publik 3 hari setelah kematian Brigadir J. Polisi menyebut bahwa Brigadir J bertugas di Badan Reserse Kriminal Bareskrim, tetapi diperbantukan di Divisi Profesi dan Pengamanan atau sering disebut Propam Polri. Ya. Di awal terungkapnya kasus ini, polisi menyebutkan bahwa motif Barada E menembak Brigadir J adalah untuk melindungi istri Verdi Sambo dan membela diri. Jadi, bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu istri Kadif Propam, kata Ahmad Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta. Namun demikian, ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Misalnya, rekaman CCTV di TKP yang disebut seluruhnya rusak. Lalu, pihak keluarga menemukan adanya luka tak wajar di tubuh Brigadir J, mulai dari luka memar, luka sayat, hingga luka gores di leher seperti bekas jeratan tali. Bahkan, menurut pihak keluarga, jenazah Brigadir J tiba di rumah duka di Jambi pada Sabtu 9 Juli 2022. Mereka sempat dilarang membuka peti jenazah. Untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan ini, pada Selasa 12 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang terdiri dari sejumlah polisi tertinggi. Ya. Namun karena kekhawatiran dan ada kejanggalan dari kasus pembunuhan ini, maka keluarga Brigadir J memerintahkan kembali untuk diamati terkait tentang pembunuhan Brigadir J. Nah, pada tanggal yang sama Polri juga mengumumkan telah mengantongi rekaman CCTV di sekitar lokasi TKP yang bisa mengungkap peristiwa kematian Brigadir J. Ya. Kejadian bermula ketika Brigadir J masuk ke rumah salah satu pejabat yang dimaksud. Lalu, Brigadir E, polisi yang sedang menjaga rumah dinas tersebut, menegur Brigadir J. Namun, Brigadir J justru mengacungkan senjata dan melepaskan tembakan dari situ. Terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Tak berapa lama, polisi menyampaikan perubahan kronologi kasus.
pada Senin 11 Juli 2022 malam. Diungkap bahwa baku tembak tersebut terjadi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Keamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Saat itu, polisi bilang peristiwa bermula dari pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap PC istri Verdi Sambo. Ya, stop. Brigadir J disebut masuk ke kamar istri Kadif Propam itu pun berteriak hingga membuat Brigadir J menodongkan senjata ke kepalanya. Brada E yang berada di lantai 2 rumah tersebut mendengar teriakan istri. Dia hendak menyampaikan ke istrinya, namun disambut tembakan oleh Brigadir J. Dari situlah terjadi baku tembak. Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru dari pistolnya yang tak satu pun mengenai Brigadir E. Sementara Brigadir E memberondongkan Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Brigadir J. Yang jelas, Barada E itu posisinya di atas. Jadi saat Brigadir J menodongkan senjata tersebut, istri Kadif Propam teriak. Ketika teriak itu, Brigadir J itu panik dan keluar dari kamar, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada Komnas.com. Nah, karena kekhawatiran dari keluarga Brigadir J atas kejanggalan luka di tubuh Brigadir J, pihak keluarga mendesak dilakukan autopsi ulang. Polisi pun mengabulkan permintaan tersebut. Pada Rabu 27 Juli 2022 digelar autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J oleh tim dokter forensik yang berasal dari eksternal Polri. Alhasil, autopsi ulang tersebut hingga kini masih didalami dan diperkirakan memakan waktu 4-8 minggu dari waktu otopsi. Pada Rabu 3 Agustus 2022, satu orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Dia adalah Richard Eliezer atau Barada E. Eliezer disangkakan pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Polisi menduga Eliezer tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J hingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Ya, karena Brigadir E ini tidak mau menjadi tersangka, maka 8 Agustus Brigadir J mengakui semua kejadiannya. Setelah kasus ini berjalan genap sebulan, Brigadir E membuat pengakuan mengejutkan mengenai penembakan Brigadir J. Di awal terungkapnya kasus ini, Brigadir E mengaku bahwa dirinya menembak karena merespons tembakan Brigadir J. Namun, belakangan dia memberikan pengakuan berbeda. Keterangan terbaru Eliezer dicatat oleh penyidik kepolisian Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Menurut pengacara Brigadir E, Muhammad Bahrudin, kliennya mengungkap bahwa tak ada baku tembak di rumah Sambo di hari kematian Yosua. Tembakan yang diletuskan dari pistol Brigadir J hanya untuk membuat seolah-olah terjadi peristiwa baku tembak. Tembakan itu diarahkan ke dinding di sekitar TKP. Bahrudin juga mengungkapkan bahwa atasan langsung Brigadir E ada di lokasi kejadian saat Brigadir J ditembak. Nah, 9 Agustus Sambo tersangka. Akhirnya Selasa 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Polisi mengungkap Sambo merupakan sosok yang memerintahkan Brigadir E untuk menembak Yosua. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Yosua yang mengakibatkan saudara Yosua meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE Richard Eliezer atas perintah saudara FS Verdi Sambo, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
dalam konferensi pers di gedung Mabes Polri Jakarta. Kapolri mengatakan tak ada insiden baku tembak di rumah Sambo sebagaimana narasi yang sebelumnya beredar. Setelah memerintahkan Eliezer menembak Yosua, Sambo menembak pistol ke dinding rumahnya supaya seolah-olah terjadi tembakan. Adapun pistol yang digunakan untuk menembak dinding tersebut ialah milik Brigadir J. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi baku tembak, saudara Ferdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik Joshua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah telah terjadi penembakan. Bersamaan dengan penetapan tersangka Ferdi Sambo, ditetapkan pula KM sebagai tersangka yang berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. KM merupakan warga sipil yang berstatus sebagai asisten rumah tangga atau ART, sekaligus sopir istri Sambo. Hingga kini, total ada 4 tersangka di kasus Sambo ini, yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan KM. Keempatnya disangkakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340, subsidiar pasal 308 Judco, pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, teman-teman, begitulah berita singkat dari Brigadir J Yosua. Oke, begitulah teman-teman kasus dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo terhadap Brigadir Joshua. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada lebihnya, itu datangnya dari dia. Apabila ada kekurangannya, itu datangnya dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.